Selamat datang di YouTubeku. Oke, di sini aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Kemarin kan aku udah bikin storynya nanti di mana? Di sini tak kasih. Yang pertama dari @ayatullah hs. Tapi sebelumnya kan ini kan pertanyaannya tuh ada yang mau tanya-tanya tentang FIKWNY kayak gitu kan. Tak jelasin dulu ya, FIKWNY itu di Jalan Kolombo. Nomor berapa? Oh, nomor 1 ya. Di sini aku nggak sendiri ya guys. Di situ juga ada berbagai program studi, ada PKO itu pendidikan kepelatihan olahraga, PJKR, terus PGSD Penjas, terus IKORA. Nah, oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama dari @ayatullah_hs. Ini tak kasih di sini. Kalau nggak di sini editornya ya. Pertanyaannya, emang iya kalau cewek di FIK itu dikit nggak? Iyalah, gini ya. Menurut pengalamanku ya kan, gini, aku tuh kuliah di FIK aspeknya 3 tahun, wisudanya setahun. 4 kan, 8 semester. Nah, itu ceweknya itu emang kisaran 30%. Terus cowoknya itu ya 70% ya. Kalau misalkan di totalin itu tiap tahunnya nih perangkatan itu FIK pasti dapat mahasiswa barunya itu sekitar 300 lebih, mendekati 400, bahkan 400 pas. Nah, kalau bicara tentang itu ya, tak lihat sebelumnya itu kan pasti ada jalur pendaftaran kan, ada SNMPTN, SBM dan lain-lain. Animo di FIK tuh tinggi. Tampung di FIK itu sendiri totalnya itu 100 kok 100 sih? 480. Itu tuh ada terbagi sendiri-sendiri ya. Kalau SNMPTN itu totalnya ada menampung cuma 144 mahasiswa ya. Kalau di SBMPTN itu sekitar cuma 192. Naik ya. Itu naiknya itu ya signifikan lah, lumayan nambah 50-an lebih. 192 itu kalau SBMPTN. Terus kalau ujian mandiri itu ada 144 juga. Berarti totalnya tuh kalau SNM itu 144, kalau SBMPTN itu 192, kalau misal ujian mandiri itu 144 juga. Jumlah sendiri ya, totalnya itu sekitar ya 480-an. 2 tahun di panitia PKKMB itu kalau yang gugus cowok itu pasti gugusnya 1-20. Nah, kalau cewek itu cuma 1-7. Kalau yang 2018 itu 1-6. Per gugus itu isinya 22, 25 kayak gitu. Ya kisaran 22-25 kayak gitu. Bisa di bayangin sendiri ya. Kalau misal satu gugus isinya 22-25, yang cowok itu gugus 1 sampai gugus 20. Nah, yang cewek itu cuma gugus 1-7 atau enggak sampai 6. Udah tahu kan jawabannya? Berarti bener, banyak cowoknya kayak gitu. Dari Nurma IC, tips and tricks body goal apaan ya? Aku aja kurang tinggi. Kamu sama temenmu ya itu ke lapangan bola, terus kamu tiduran di situ, temenmu biar nendang kamu dan sampai jebol ke gawang. Ya, selanjutnya dari @cahsanken, kayak merek Magicom. Sorry. Presentase jumlah cewek dan cowok dong. Oke, tadi udah dijelasin di pertama ya. Kalau presentase tuh jumlah cewek dan cowok di FIK UNY itu sendiri. Presentase kalau yang cowok itu sekitar 70%, kalau yang cewek itu cuma ya 30%. Next ada dari @anugrah_zis, tempat parkirnya. Jangan salah, itu FIK karena banyak lapangan jadi bingung ya parkirnya di mana. Jangan sampai kalian parkir di lapangan stadion,
kena denda 1 miliar kalian. Di FIK tuh banyak tempat parkirnya, ada di Timur Gor itu ada, terus di Barat Gor juga ada, itu ada 2. Jadi yang sebelah utara itu buat mobil, di sebelah selatan itu buat motor. Ada juga parkir VIP mahasiswa, juga dosen. Nanti kalau yang berangkatnya cepat terus masih senggang kan masuknya tengah 8, dia berangkat jam 7 gitu kan, pasti dia dapet VIP kayak gitu. Yang selanjutnya dari @Anang Tianto, mbaknya udah punya cowok belum? Punya cowok. Ini pertanyaan tentang FIK ya, bukan tentang aku. Itu di next Q&A aja. @Yulianti_1609, ini barangkali mau follow ya, Yulianti @_1609. Kak, masuk FIK terutama PJKR apa aja sih yang harus disiapin gitu. Tergantung jalurnya ya. Kalau misal SNMPTN ya ada nilai raport, terus nilai pas ujian akhir, nilai UN juga, terus keterampilanmu itu apa, nanti ada portofolionya, nanti dikirim kan, pasti ada linknya gitu kan. Nah nanti dikirim secara online, nanti ada borangnya tersendiri, ada link yang emang harus di-download borang untuk pengisian persyaratannya. Kalau misal kamu jalurnya SBMPTN, selain itu cuma minus di portofolio ya, gak ada portofolio, tapi kamu harus tes juga di situ. Tesnya ada UTBK, terus yang kedua nanti kamu harus ada prakteknya juga. Nah praktek itu tuh ada lari 1.600, terus lempar tangkap bola, terus ada sit up, push up, vertical jump. Nah pokoknya ada agility juga. Nah itu tuh ada standarnya tersendiri kayak itu. Misal 1 menit dapat berapa, atau nanti kalau yang lempar tangkap bola itu ya sama aja sih, 1 menit dapat berapa, terus nanti 1.600-nya kalian itu dapat berapa menit kayak gitu. Ujian mandiri itu sama. Terus untuk sekarang ya FIK itu masuknya ke Saintek bukan Sosum. Kalau dulu tahun berapa itu kalau nggak salah itu sempet FIK itu masuknya ke Sosum. Oke, next. Dari @novandi_FY. Selama surat edaran rektor berlaku, praktiknya gimana? Pindah cabur jadi e-sport kah? E-sport. Selama surat edaran dari rektor ya, sekarang kan lagi booming banget nih corona kayak gitu kan. Jadi rektor kita itu mengeluarkan surat edaran kayak himbauan untuk ya kuliah online seperti itu. Nggak cuma UNY aja sih, tapi semua universitas di Yogyakarta sedang melaksanakan hal tersebut gitu, kuliahnya online. Nah, gimana dengan FIK? Ya, FIK kan terkenalnya dengan praktek kayak gitu kan. Tergantung ya, jadi ada per semester tuh mata kuliahnya beda, dan kita nggak melulu di lapangan terus, pasti ada teorinya. Yang teori pasti dikasih tugas, yang praktek kadang ada beberapa dosen yang emang minta buat video. Terus mungkin kalian nanti bakal disuruh kayak observasi atau kalian menganalisis sebuah video. Kalau masalah analisis itu kalau yang udah semester Parubaya ya, dan semester Parubaya kok, soalnya kan yang 2016 kan udah out ya. Sekarang yang paling tua kan ibaratnya yang 2017 begitu. Analisis terus nanti dikirim email atau via Google Classroom kayak gitu. Prakteknya tetap. Terus pindah cabur jadi e-sport kah? Ngapain pindah cabur gitu ya? Kan olahraga yang emang konvensional sama e-sport bisa berdampingan gitu. Mungkin paginya kamu bisa melakukan kayak aktivitas olahraga seperti biasa, terus habis itu kan udah kan selesai, paling 1 jam sampai 3 jam. Habis itu e-sport deh, ML-an kayak PUBG-an kayak gitu. Itu metode biar sehat lahir batin gitu. Ada lagi nih, next dari @Kristanto. Dulu pengen masuk FI Kak, tapi nggak bisa renang, dan itu matkul dalam FIK kan wajib. Nah, betul banget, betul.
Jadi kalau di FIK itu wajib bisa renang. Kalaupun kalian belum bisa renang, pasti di situ bakal diajarin sampai kalian bisa. Cuma ya tergantung dari diri kalian. Kalau misal kalian mindsetnya aku nggak bisa, ya pasti satu semester nggak cukup itu buat latihan renang. Tapi kalau misal kalian berani ngelawan diri kalian, oke, fine, aku bisa gitu. Pasti satu semester itu selesai. Mungkin yang lain bisa tuh, kalau yang emang udah bisa renang 100 meter bisa, tapi mungkin kalian cuma sekitar ya 45-50 kayak itulah, udah lumayan dapet B-min. Next, dari @taufikin_. Adakah persyaratan khusus Kak buat masuk FIK? Untuk persyaratan udah disebutin tadi ya, kalau misal SNMPTN itu apa aja, terus SBM juga, SBM sama SM sama ya, terus ada lagi di luar itu tuh tinggi badan, tambahannya ini tinggi badan itu juga minimal itu kalau yang cewek 155, kalau yang cowok itu 160. Terus body mass indexnya itu juga harus ideal, nggak boleh terlalu kurus, nggak boleh. Tapi ada juga sih yang gemuk itu boleh, karena cabang olahraganya banyak kan. Kayak masa ya kalau di atletik mungkin ya pelempar itu identik dengan mereka itu badannya gede kan, kayak bongsor, gendut juga kayak gitu. Itu boleh, nggak apa-apa itu. Tapi kalau dia di bawah rata-rata bisa jadi itu dia susah lolosnya kayak gitu. Next, ada dari kembali @gista_adi. Apakah ada orang yang nggak bisa olahraga masuk FIK? Gimana ya? Setahu aku sih kalau di FIK itu orang-orangnya ya bisa olahraga semua, karena kalian lari pun itu bisa disebut olahraga, kalian jalan pun bisa disebut olahraga kayak gitu. Jadi nggak melulu tentang kayak misal di SMA penilaian lompat tinggi, lari, sepak bola, basket, itu kalian nggak melulu tentang itu kayak gitu. Jadi kurang masuk akal ya kalau misal orang yang nggak bisa olahraga itu masuk FIK. Pasti seringnya itu orang tuh udah tau lah kemampuannya dia kayak gitu. Kalau emang dia setengah-setengah ke olahraga, kenapa dilakuin kayak gitu? Mending ngelakuin yang pasti aja gitu. Next, ada dari @wahyu_nugroho_22. Ini terakhir ya. FIK ada olahraga apa aja sih Mbak? Olahraga apa aja? Kalau olahraga banyak ya jenisnya. Atletik ada, renang ada, sepak bola ada. Ya hampir semua cabang olahraga ada di situ. Bahkan anggar, wushu itu ada kayak gitu. Kalau misal program studinya mungkin lebih masuk akal ya. Kalau program studinya itu udah tak jelasin di awal ya tadi. Ada PKO, pendidikan kepelatihan olahraga. Terus ada PJKR, pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi. Terus ada PGSD Penjas, itu pendidikan guru sekolah dasar Penjas ya. Terus yang terakhir itu ilmu keolahragaan, seperti itu. Oke, segitu dulu, mungkin segitu ya. Jadi menurut kalian gimana nih pertanyaan-pertanyaan yang tadi? Udah puas atau belum? Kalau misalkan belum, jangan lupa komen di bawah, like juga, subscribe juga ya yang terpenting. Terus mungkin ada pengalaman kalian yang mau masuk FIK entah dimanapun itu selain di UNY, atau pernah ikut tesnya tapi nggak lolos, boleh komen juga di bawah. Okay, see you.